Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 20 Oktober 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-29. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 12, ayat 35 sampai dengan ayat 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka." Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda siap? Orang-orang pada zaman Yesus sangat mengetahui apa artinya untuk selalu mengambil sikap waspada, selalu berjaga-jaga. Para penjaga kota dan ronda malam harus selalu berjaga-jaga, siap untuk menghadapi bahaya macam apapun yang datang mengancam. Memang, saudara-saudara yang terkasih, kita berada dalam zaman yang sangat berbeda. Dalam kehidupan perkotaan besar, banyak tugas berjaga-jaga dan menjaga properti dan keamanan rumah tangga sudah diberikan kepada yang profesional seperti satpam, hansip, dan lain sejenisnya. Namun sebagai umat beriman, kita dipanggil, malah dituntut untuk menjaga berbagai warisan yang kita peroleh dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, musuh-musuh kita adalah pertama, nilai-nilai keduniawian yang menitik beratkan kenikmatan badani, konsumerisme, hedonisme, materialisme, dan lain-lain. Lalu yang kedua, warisan yang kita terima sebagai anak cucu Adam, kadang-kadang kita sebut sebagai fallen nature, kita sebagai manusia, yaitu kecenderungan untuk memilih hal-hal yang disebut dalam apa yang tadi saya katakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, iblis dan roh-roh jahat pengikutnya yang terus-menerus menggoda kita agar menyimpang dari jalan lurus Allah. Saudara saya terkasih, untuk hal yang disebut dalam butir yang ketiga tadi, Kitab Suci mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus bab atau pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Iblis dan roh-roh jahat pengikutnya terus mencari peluang untuk menjungkir balikkan posisi kita yang penuh kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berbagai tuduhan atau dakwaan si iblis ke dalam batin kita menyebabkan timbulnya keraguan-raguan akan martabat kita sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Saudara-saudari yang terkasih, si jahat dan pasukannya terus berupaya untuk mengaburkan memori kita akan karya indah Allah dalam hidup kita pada waktu-waktu sebelumnya. Mereka mau meyakinkan kita bahwa Yesus Kristus dalam diri kita sama sekali bukanlah harapan kemuliaan kita. Di hadapan ancaman-ancaman sedemikian, Yesus meminta kita untuk berjaga-jaga. Dia mengingatkan kita untuk bersiap-siap akan kedatangannya untuk kedua kali ke dunia,
tetapi juga untuk berjaga-jaga setiap waktu, manakala Dia datang kepada kita dalam hidup kita sehari-hari untuk memberi pelayanan rahmat dan hikmat-Nya bagi kita. Kewaspadaan ini akan terus membuat kita terbuka untuk menyambut Yesus Kristus kapan saja Dia datang. Saudara saya terkasih, janji Injil adalah bahwa selagi kita tetap waspada memusatkan perhatian akan kehadiran Roh, musuh-musuh kita akan kehilangan kendali atas diri kita. Bahkan badai kehidupan akan menjadi peluang berharga bagi kita untuk melihat bagaimana Yesus berjuang bagi kita. Tuhan Yesus menanti-nantikan kesempatan untuk melayani kita. Oleh karena itu, baiklah kita menyerahkan segala beban dan kepedihan kita agar dibuatnya menjadi sukacita penuh bahagia. Saudara-saudari yang terkasih, tetaplah waspada dan ingatlah selalu bahwa kita mempunyai Yesus Kristus yang mengasihi kita, dan Dia menginginkan agar Anda mengalami kemenangannya dan mencicipi sukacita sejati pada waktu Dia datang kembali kelak. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah segalanya bagiku. Engkau andalan mutiaraku yang sangat berharga. Tolonglah aku agar dapat mengambil keputusan hari ini untuk menjaga harta kekayaan kehidupan yang telah Kau taruh dalam hatiku. Amin.